Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, sahabat istiqomah. Kisah-kisah berikut ini tentang balasan terhadap amal puasa, yang diberi judul kemuliaan amalan berpuasa. Berikut ini adalah dua kisah kemuliaan amalan berpuasa. Yang pertama adalah kisah Abu Talhah, sahabat Nabi yang jasadnya utuh karena rajin berpuasa. Para sahabat Rasul adalah orang-orang mulia. Kehidupannya penuh dengan keteladanan dan hikmah bagi umat muslim untuk semakin meningkatkan iman dan takwa, baik untuk masa kini maupun untuk masa depan. Adalah Abu Talhah, salah satu sahabat Nabi yang dikisahkan jenazahnya utuh karena memiliki kebiasaan berpuasa dan berjihad di dalam hidupnya. Perjalanan hidup Abu Talhah disebut dalam buku Kisah Agung Sahabat-Sahabat Mulia Nabi, karya Dr. Abdurrahman Rafat Al-Basya. Abu Talhah selalu berpuasa bahkan setiap hari, kecuali di hari-hari besar yang memang diharamkan untuk berpuasa. Ia juga merupakan sahabat yang telah setia berjihad bersama orang-orang Islam sejak masa Nabi Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan, ketika orang Islam hendak melakukan jihad melawan orang kafir yang telah menghalangi dakwah orang Islam, Abu Talhah yang sudah sangat tua itu tetap semangat ingin mengikuti jihad. Abu Talhah bersama orang-orang Islam lainnya melewati laut yang besar. Mereka menaiki kapal besar untuk perjalanan menuju daerah musuh. Namun di tengah perjalanan Abu Talhah sakit, dan pada saat itu pula ia meninggal. Ketika di tengah-tengah laut cukup sulit untuk mencari dataran untuk menguburkan jenazah Abu Talhah. Para muslimin tidak menemukan dataran untuk menguburkan jenazahnya hingga 7 hari. Dalam waktu itu, jenazah Abu Talhah hanya ditutupi kain saja. Namun anehnya, jenazah Abu Talhah tidak berubah selama waktu itu. Tidak ada bau menyengat atas jenazahnya. Ia seperti tidur biasa saja selama 7 hari di kapal dalam keadaan tiadanya nyawa. Kebiasaan berpuasa dan setia dengan jihad yang dilajukan Abu Talhah membuatnya demikian. Jenazahnya tetap utuh walau dalam waktu beberapa hari. Sangat mungkin jika jenazahnya akan tetap utuh walau dia sudah dikuburkan. Subhanallah. Dan berikut adalah kisah ahli puasa yang makamnya diziarahi Rasulullah dan sahabat. Sahabat Abu Yusuf Yakub mendapatkan kemuliaan diziarahi oleh Rasulullah dan para sahabat berkat amalan puasanya. Dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Ahmad Ibn Salamah Al-Qalyubi rahimahullah, diceritakan kisah sahabat Abu Yusuf yang diziarahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkat amalan puasanya. Suatu hari Abu Yusuf Yakub bin Yusuf bercerita tentang salah seorang sahabatnya yang unik. Beliau dikenal seorang yang wara dan takwa meski orang-orang mengenal karibnya itu sebagai orang fasik dan pendosa. Sudah 20 tahun Abu Yusuf melakukan tawaf di sekitar Ka'bah bersamanya. Tak seperti Abu Yusuf yang berpuasa terus-menerus istiqomah, sahabatnya ini sehari puasa sehari berbuka. Memasuki 10 hari bulan Zulhijjah, sahabat Abu Yusuf ini menunaikan puasa secara sempurna kendati beliau berada di padang Sahara yang tandus. Bersama Abu Yusuf, beliau masuk kota Turtus dan menetap di sana untuk beberapa lama. Di tempat gersang inilah, persisnya di sebuah kawasan reruntuhan bangunan, beliau wafat tanpa seorang pun yang tahu kecuali Abu Yusuf. Abu Yusuf pun keluar mencari kain kafan. Alangkah kagetnya tatkala dirinya kembali menyaksikan kerumunan orang berkunjung, mengafani, sekaligus menyalati jenazah sahabatnya tersebut di tempat yang semula tak berpenghuni. Karena begitu ramainya, Abu Yusuf sampai tak bisa masuk lokasi reruntuhan bangunan itu. Para pelayat menyebut-nyebut almarhum sebagai orang yang zuhud dan termasuk dari kekasih Allah waliullah. Subhanallah. Siapa yang mengumumkan kematiannya hingga orang-orang berbondong-bondong bertakziah, menyalati, dan menangisi kepergiannya? Tanya Abu Yusuf. Setelah melalui perjuangan keras, Abu Yusuf akhirnya berhasil menghampiri jenazah sahabatnya tersebut dan terperanjat saat melihat kain kafan yang tak biasa. Pada kain itu tercantum tulisan berwarna hijau. Inilah balasan orang yang mengutamakan ridha Allah ketimbang ridha dirinya sendiri. Orang yang rindu menemuiku dan karenanya aku pun rindu menemuinya. Selepas melaksanakan salat jenazah dan mengebumikannya, rasa kantuk berat menghampiri Abu Yusuf hingga akhirnya tertidur.
Di dunia mimpi inilah Abu Yusuf menyaksikan sahabatnya yang ahli puasa tersebut menunggang kuda hijau serta berpakaian hijau dengan sebuah bendera di tangannya. Di belakangnya, ada seorang pemuda tampan berbau harum. Di belakang pemuda ini, ada dua orang tua diikuti di belakangnya lagi satu orang tua dan satu pemuda. Siapa mereka? Tanya Abu Yusuf. Pemuda tampan itu adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua orang tua itu adalah Sayyidina Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Sementara orang tua dan pemuda itu adalah Sayyidina Utsman dan Ali. Jawab sahabat Yusuf itu. Dan akulah pemegang bendera di depan mereka. Kata sahabatnya dalam mimpi itu. Hendak kemanakah mereka? Tanya Abu Yusuf. Mereka ingin menziarahiku. Abu Yusuf pun kagum. Bagaimana kau bisa mendapatkan kemuliaan semacam ini? Sebab aku memprioritaskan ridha Allah Ta'ala dibanding ridha diriku sendiri dan aku berpuasa pada 10 hari Zulhijjah. Jawab sahabatnya. Abu Yusuf pun terbangun dari tidurnya. Lalu sejak itu beliau tak pernah meninggalkan amalan puasa itu hingga akhir hayat. Anjuran memperbanyak amal saleh pada 10 hari pertama Zulhijjah termaktub dalam beberapa hadis. Misalnya hadis riwayat Ibnu Abbas yang ada di dalam Sunan At-Tirmidzi yang mengatakan, tiada ada hari lain yang dicintai Allah untuk beribadah seperti 10 hari ini, Zulhijjah. Meskipun disebutkan kata 10 hari puasa jika dimulai 1 Zulhijjah cukup dijalankan 9 hari karena tanggal 10 Zulhijjah juga hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah adalah hari terlarang untuk berpuasa. Semoga kisah ini menjadi hikmah dan pelajaran buat kita untuk bersemangat lagi menjalankan ibadah puasa sunnah. Sumber: Kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Ahmad Ibn Salamah Al-Qalyubi. Masya Allah, dengan kedua kisah ini kita bisa mengambil pelajaran yang amat istimewa. Semoga kita dapat menjalankan ibadah puasa sampai akhirnya, dan dapat melakukan amal-amal soleh di kehidupan kita, dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Ya Rabbal Alamin.